Waalaikumsalam. Bu Norma, masuk masuk. Ya, maaf mengganggu Pak. Oke, enggak lagi santai juga. Oh, Gimana Bu Norma? Pak, saya apa ya, mau ngobrol sama Bapak nih. Oh, ngobrol tentang apa ini? Ini terkait pembelajaran saya di kelas Pak. Memang kenapa pembelajarannya di kelas? Itu anak-anak kayak kurang semangat belajar. Terus kalau dikasih pertanyaan tidak ada yang jawab. Saya rasa kayak kurang maksimal saya mengajar Pak. Kurang maksimal. Oh. Terus apa yang bisa saya bantukan? Ya, jadi ini Pak, saya jika ada waktu Bapak, saya ingin Bapak melihat atau mengobservasi saya di kelas Pak. Observasi, mau melihat bagaimana pembelajarannya Ibu ya? Iya Pak. Boleh. Nah, observasi ini tujuannya untuk apa sih sebenarnya Bu? Ya, untuk melihat cara mengajar saya karena saya pikir anak-anak kayak kurang semangat, kurang termotivasi belajar dengan saya Pak. Berarti tujuannya ke depannya anak-anak di kelas Ibu gimana? Ya, saya ingin ketika saya mengajukan pertanyaan atau mengajukan asesmen formatif mereka bisa paham semua Pak. Nah ini saya ngajar kok kayak nggak berhasil Pak. Oh, berarti anak-anaknya apa ya? Tidak bisa menjawab asesmen formatif yang dilakukan oleh Ibu. Iya Pak. Nah, kalau misalnya saya observasi, kira-kira bagian di pembelajaran itu apa yang akan saya lihat, kemudian mungkin saya beri masukan untuk perbaikan ke depannya, Bu? Ya mungkin cara mengajar saya apakah sudah sesuai dengan kebutuhan peserta didik mungkin Pak. Karena saya harapkan di kelas saya itu mereka semangat, termotivasi. Jadi mungkin saya ingin Bapak melihat cara mengajar saya, kemudian mengobservasi kira-kira kekurangannya di mana, mungkin begitu Pak. Oh gitu ya, melihat. Oke, baiklah. Nah, tapi setelah misalnya kita lakukan observasi, kemudian kita diskusi, itu kira-kira apa yang kita harapkan? Ya, tujuannya saya ingin melihat saya ingin mungkin mengetahui kira-kira kurangnya saya di mana sehingga saya bisa melakukan inovasi pembelajaran sehingga siswa saya termotivasi untuk belajar Pak. Jadi hasil belajarnya juga akan meningkat sehingga ketika saya melakukan asesmen mereka bisa menjawabnya Pak. Oh gitu ya. Kalau baiklah gitu, rencananya kapan ini saya beri kesempatan untuk mengobservasi? Ya sekarang Pak, kebetulan ini saya sudah mau masuk jam mengajar nih Pak. Oh saat ini ya? Iya Pak, karena sekarang ini saya sudah kebetulan mau masuk. Baiklah kalau gitu ya. Supaya lebih cepat lebih bagus ya. Iya Pak. Ya, kalau gitu silakan Bu. Oke, kasih ya. Ya, jadi sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Siapa yang pimpin doanya? Bapak silahkan. Duduk, siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Hari ini siapa yang tidak hadir? Mama. Siapa lagi? Rafi. Oke. Oke, ada 3 orang yang tidak hadir hari ini. Pak Guru sama Rafi. Nabi. Sama Rafi. Nabi. Oke, ada juga. Banyak ya, ada 5. Oke. Jadi yang
sendiri. Sedangkan untuk bunga itu adalah tempat perkembangbiakan tumbuhan, di mana bunga ini berkembang biak dengan biji. Kemudian ada buah. Fungsi dari buah ini yaitu tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Kemudian fungsi dari batang yaitu menghantarkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian ada akar, di mana fungsi akar ini yaitu menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, kemudian juga untuk menopang tumbuhan. Anak-anak sampai di sini paham? Tadi Ibu Guru sudah menjelaskan bagian tubuh-tumbuhan dan fungsinya. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan fungsi dari daun tadi? Apa fungsinya dari daun? Untuk menangkap. Baik. Fungsi dari daun tadi apa? Untuk berkembang biak. Untuk apa? Untuk melindungi biji. Untuk? Melindungi biji. Gak ada yang tahu? Ada. Kalau fungsinya akar apa? Menangkap air. Menyerap air. Kalau fungsinya bunga? Gak ada yang tahu juga? Kalau fungsinya batang? Hah? Tidak ada yang tahu juga? Ya. Oke, jadi Ibu ulangi ya. Kalau daun itu tadi fungsinya sebagai tempat menyimpan makanan. Kalau akar fungsinya untuk menyerap air. Kalau bunga fungsinya untuk Berkembang biak. apa? Ya, jadi anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelumnya Ibu Guru akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini, yaitu materi tumbuhan. Nah, tumbuhan itu tadi terdiri dari beberapa bagian tumbuhan, yaitu yang pertama ada buah, bunga, batang, akar, daun. Nah, di mana kelima bagian tumbuh-tumbuhan ini memiliki fungsinya masing-masing, yaitu daun berfungsi untuk tempat membuat makanannya sendiri. Kemudian buah sebagai tempat menyimpan makanan. Kemudian bunga sebagai tempat berkembang biak. Kemudian batang sebagai tempat menghantarkan air dan nutrisi makanannya. Kemudian yang terakhir ada akar. Akar itu fungsinya adalah untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Oke anak-anak, sampai di sini dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah selesai ya Bu. Gimana perasaannya Bu? Ya, alhamdulillah senang Pak sudah diobservasi sama Bapak. Jadi gimana hasil observasi tadi? Tapi pada intinya saya lihat luar biasa apa yang Ibu lakukan. Hanya memang kalau saya lihat ada beberapa anak-anak yang memang kurang semangat ketika memberikan pembelajaran. Nah, tadi bukan saya lihat Ibu membawakan materi tentang IPA ya? Iya Pak, IPA. Materi apa tadi Bu? materi tumbuhan Pak. Nah, pada saat Ibu memberikan pembelajaran tumbuhan tadi, kira-kira apa yang membuat anak-anak itu kurang semangat dan sebenarnya
Ibu bisa tingkatkan pembelajarannya yang lebih baik? Kira-kira apa ya? Ya, saya rasa tadi Pak, saya kurang mempersiapkan pembelajaran mungkin Pak, karena saya tadi memang tidak menguasai materi Pak. Masalah persiapan. Iya Pak. Karena memang tadi saya lihat kan materinya IPA, dan menurut Ibu apakah dengan cara itu sudah maksimal? Ya, saya rasa belum Pak. Kira-kira apa yang kira-kira bisa dimaksimalkan? Ya, mungkin kalau siswa saya ingin lebih semangat, mungkin saya di pembelajaran selanjutnya mungkin akan menggunakan media pembelajaran Pak. Oh, media pembelajaran. Ya. Seperti media apa itu misalnya? Karena Ya. tadi kan IPA ya, Iya Pak. terkait tumbuhan. Kira-kira media pembelajarannya seperti apa itu? Ya, mungkin kedepannya saya akan menggunakan media teknologi, misalnya kalau tumbuhan itu saya akan menggunakan teknologi Google Lens Pak. Saya kemudian mungkin karena siswa bosan di dalam kelas, jadi mungkin saya akan membawa mereka keluar kelas Pak untuk mengidentifikasi tumbuhan dengan menggunakan Google Lens Pak. Oh iya. Tadi kenapa tidak dilakukan itu? Ya, saya baru sadar Pak, mungkin selama ini pembelajaran saya hanya monoton dengan metode ceramah, mungkin selanjutnya saya akan menggunakan metode lain Pak. Oh iya. Kalau tadi saya ya kan katakan bahwa kurang mempersiapkan. Jadi kedepannya kira-kira kalau hari ini kurang mempersiapkan, kedepannya gimana? Ketika misalnya pembelajaran akan dilakukan besok, apa yang sebaiknya dilakukan? Ya, pertama saya mungkin akan mempersiapkan modul ajar atau rencana pembelajaran yang sesuai dengan materi saya. Kemudian saya akan mempelajari dan akan melakukannya sesuai dengan modul ajar yang saya buat Pak. Nah, terkait yang sebelum Ibu meminta saya observasi, kan Ibu katakan sempat mengatakan bahwa ketika Ibu memberikan asesmen formatif itu anak-anak kadang tidak menjawab, ya lebih dominan tidak menjawab. Nah, memang saya lihat seperti itu. Kira-kira apa ya penyebabnya ya? Ya, itu kan Pak, mungkin karena saya tidak menggunakan media saya tidak menggunakan media pembelajaran secara langsung yang dilihat oleh siswa. Saya hanya menggunakan metode ceramah, hanya menjelaskan tanpa menggunakan media yang secara langsung yang bisa dilihat oleh siswa. Jadi sehingga mereka mungkin kurang fokus atau kurang memahami ya penjelasannya itu ya. Ya Pak, karena mungkin saya rasa Pak, kalau materi IPA memang harus menggunakan media Pak, supaya siswa terlibat langsung dalam proses pembelajaran Pak. Memang IPAS buku pengetahuan sosial ya. Iya Pak. Nah, untuk kedepannya Ibu akan tentunya tadi akan mempersiapkan dengan baik. Nah, langkah-langkah apa yang kira-kira Ibu akan lakukan supaya anak-anak itu, khususnya di pembelajaran ya, langkah-langkahnya supaya anak-anak itu bisa fokus selain kita mempersiapkan medianya. Ya, selain mempersiapkan media Pak, mungkin proses pembelajarannya, karena mungkin di dalam kelas siswa pada bosan, mungkin saya akan membawa proses pembelajaran di luar kelas. Kemudian saya mungkin juga akan melakukan refleksi pembelajaran kepada siswa terkait kegiatan pembelajaran mereka. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan teman sejawat saya untuk melakukan umpan balik terkait pembelajaran. Nah, tadi kalau saya lihat siswanya memang apa ya, mereka pasif. Nah, apa kira-kira kedepannya di pembelajaran itu bisa tidak Ibu mengembangkan aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang membuat mereka tertantang untuk pelajari pembelajaran itu dengan baik? Kira-kira bisa ya? Ya, bisa Pak. Seperti apa misalnya Ibu yang akan direncanakan? Mungkin kedepannya saya akan membawa mereka keliling di lingkungan sekolah untuk
kegiatan pembelajarannya. Kemudian saya akan melakukan langkah-langkah pembelajaran yang inovatif seperti tadi penggunaan media pembelajaran teknologi yaitu e-class. Kemudian saya juga akan membagi kelompok dalam beberapa kelompok siswa sehingga mereka bisa berkolaborasi dalam pembelajaran. Jadi yang saya akan memetakan kebutuhan siswa sesuai dengan kebutuhan belajarnya, mungkin seperti itu Pak. Luar biasa rencana Ibu. Nah ini Bu, untuk melihat keberhasilannya, kira-kira kapan mau dilaksanakan ini? Ya, insya Allah mulai besok Pak. Pembelajaran berikutnya ya. Pembelajaran berikutnya Pak. Nah untuk melihat keberhasilannya, kira-kira kapan lagi ya? Mungkin saya diminta lagi untuk melihat, kemudian kita diskusikan, kita refleksikan Iya bersama. boleh Pak ya, karena terkait pembelajaran tadi mungkin saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat untuk melihat proses pembelajaran saya Pak, sehingga saya bisa tahu yang mana kekurangan saya dalam mengajar Pak. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ada perkembangan ya setelah ini, apalagi tadi Ibu sudah sampaikan rencana-rencananya yang akan dilaksanakan. Tadi Bapak menggunakan Google Lens, itu luar biasa. Kemudian membuat anak-anak bisa belajar di luar ruangan. Kemudian tantangan bagaimana bisa berdiskusi, itu bisa dilakukan. Dan saya minta supaya itu dilakukan supaya kita bisa lihat hasilnya. Itu ya. Ya, terima kasih Pak Oke, atas terima kasih. kerjasamanya hari Oke. ini. Ya mungkin Bapak bisa mengobservasi saya mulai minggu depan lagi Pak. Saya minta kesediaan Bapak lagi untuk melihat proses mengajar saya Pak. Oh ya siap, insya Allah. Tinggal cari waktu, saya cari waktu kira-kira nanti mungkin saya juga yang akan menghubungi. Jadi kalau ada teman-teman juga mungkin bisa diminta juga teman-teman. Tapi kalau insya Allah saya bisa, insya Allah saya akan bisa. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak.